Wah, ini mah rumah kamu banyak penghuninya nih. Usir aja mereka, biar nggak ganggu kamu. Ternyata ada suatu energi yang kuat di bawah pohon rambutan besar yang ada di halaman depan rumahnya. Kamu harus jaga benda ini, supaya pemiliknya nggak ganggu kamu. Bersihkan dan mandikan kerisnya. Tante Ani bilang, alah ngapain? Harusnya mah dia yang bayar ke aku dong. Wong ini juga rumahku, tanahku. Lagian kalau aku ngelakuin itu semua, sama aja aku syirik namanya. Oga ah! Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalian pasti pernah kan ngerasa nggak sendiri di suatu tempat tertentu, padahal gak ada siapa-siapa di sana, atau ngerasain ada energi-energi lain yang ikut tinggal bareng sama kalian. Hai, kenalin, gue Jani, temen cerita lo hari ini. Kali ini gue mau cerita tentang rumah yang gak pernah benar-benar kosong. Sebenarnya cerita ini punya temen nyokap gue, sebut aja namanya Tante Ani ya. Oke, jadi kita mulai cerita ini. Dari masa dimana Tante Ani masih lumayan muda dan anak-anaknya masih kecil dulu ya. Suaminya Tante Ani dulu beli rumah gitu di suatu kota. Kita sebut aja itu kota D. Rumah itu lumayan luas untuk diisi berempat, yaitu buat Tante Ani, kedua anak perempuannya Tari sama Meta, dan suaminya. Di kamar itu ada 2 kamar. Kamar pertama buat Tante Ani dan suaminya, dan di kamar kedua buat ditempatin anak-anaknya. Kalau dilihat dari luar, rumahnya kelihatan sederhana kok, kayak rumah-rumah normal pada umumnya. Di halaman depan rumahnya itu ada pohon rambutan yang lumayan besar, jadi bikin rumahnya juga kelihatan adem. Tapi selalu ada satu kamar yang bikin anak-anak Tante Ani ngerasa gak nyaman. Kamar yang ditempatin sama anak-anaknya Tante Ani. Kamar ini ada di depan, lebih dekat sama ruang tamu dan pintu keluar. Kalau salah satu anak lagi pergi nih, atau kebetulan nginep di mana gitu, anak yang lain gak mau tidur di kamarnya sendiri. Padahal kamarnya juga rapi kok, bukan kamar yang kumuh atau redup gitu pencahayaannya. Bahkan bisa dibilang kamarnya ini cantik, karena 2 anaknya Tante Ani ini emang suka dekor-dekor kamar mereka. Katanya biar betah di kamar itu. Tapi ternyata nggak ngaruh guys, mereka tetap nggak nyaman kalau harus tidur sendiri di kamarnya. Sampai-sampai ketika Meta lagi pergi, dan Tari harus tidur sendiri di kamar, Tari malah mau nyelip aja di kamar orang tuanya. Waktu itu sih Tari belum begitu besar, paling masih kelas 1 SMP. Kata ibunya gini ke Tari, "Ih, kasihan bapak kamu nanti tidur di mana?" Terus kata Tari, "Di kamar aku aja ya, kita tukeran kamar dulu. Aku gak berani bu kalau tidur kamar itu sendirian, kayak ada yang ngeliatin kalau lagi tidur." Ya udah deh tuh, akhirnya Tante Ani biarin aja anaknya tidur berdua sama dia, dan suaminya tidur di kamar anak-anaknya. Meta sama Tari emang gak pernah ditampakin wujud apa-apa di rumah itu, tapi mereka selalu ngerasa ada energi yang aneh di kamar itu. Tahun demi tahun berlalu. Hari-hari dijalani oleh keluarga ini dengan sedikit demi sedikit gangguan yang gak begitu berarti. Kayak cuma lihat sekelebatan bayangan hitam, suara-suara yang gak jelas yang dari dulu selalu dianggap tikus, sampai suara berisik di rooftop rumah. Meta dan Tari udah di masa mereka jadi istri orang dan dibawa pergi dari rumah. Tinggallah Tante Ani berdua sama suaminya. Sepanjang tahun Tante Ani gak ada rasa terganggu apapun. Singkat cerita, suami Tante Ani meninggal karena serangan jantung. Tante Ani tinggal sendiri di rumah itu dengan rumah yang lumayan luas dan 1 kamar kosong. Tante Ani makin ngerasa kalau di rumahnya ini tuh ramai, seolah banyak tamu gaib yang tinggal di sana. Karena nggak cuma sekali 2 kali Tante Ani diperlihatkan sosok-sosok yang ada di sana. Suatu hari saat itu Tante Ani baru selesai beberes rumah dan lagi nyapu-nyapu rumahnya. Kebetulan waktu itu pas banget waktu maghrib. Tante Ani lagi mau ngeluarin debu-debu yang disapunya ke arah luar rumah. Pas dia buka pintu, tiba-tiba ada penampakan yang ngagetin gitu dong. Ya Tante Ani kaget lah dan buru-buru tutup pintu. Akhirnya sampah dari nyapu-nyapu tadi dia bawa masuk lagi ke dalam dan diarahin ke pojok ruangan. Tapi itu baru satu kejadian yang bikin merinding. Ada lagi satu kejadian yang akan membuat cerita ini lebih terkait ke yang lain. Waktu itu, Tante Ani lagi kebangun di jam 2 pagi. Katanya beliau mau ke toilet.
Pas Tante Ani lagi mau jalan ke toilet, itu kan harus ngelewatin dapur ya. Tiba-tiba Tante Ani ngeliat sosok perempuan pakai baju tradisional kemben gitu. Dan mukanya tuh kayak kera. Dia senyum ke arah Tante Ani. Terus gak lama setelah itu sosoknya langsung hilang dong. Malam itu akhirnya Tante Ani gak jadi ke toilet. Dan malah jadi gak bisa tidur sampai pagi. Setelah penampakan itu, Tante Ani gak pernah ditampakin apa-apa lagi. Cuma emang lumayan sering diganggu sama bayangan-bayangan lewat gitu. Dari dapur ke toilet, atau dari kamar kosong ke dapur. Bahkan di halaman depan rumah juga suka ada yang mondar-mandir katanya. Sampai suatu hari, Pak D-nya Tante Ani lagi berkunjung nih ke rumahnya. Dan kebetulan Pak D-nya Tante Ani ini emang orang yang lumayan peka sama hal-hal beginian. Pak D-nya Tante Ani juga ngerasa ada sesuatu yang aneh. Dia bilang ke Tante Ani, "Wah, ini mah rumah kamu banyak penghuninya nih. Usir aja mereka, biar gak ganggu kamu." Terus kata Tante Ani, "Ah, gak usah lah. Lagian selama ini juga aku gak pernah diganggu. Nanti kalau diusir ada lagi aja yang datang ke sini dan malah gangguin aku." Akhirnya udah tuh. Di situ Pak D-nya Tante Ani cuma ngangguk-ngangguk kayak boneka kucing dan pergi setelah selesai berkunjung. Hingga beberapa minggu kemudian, dia datang lagi nih. Tapi di hari itu dia mulai pakai radarnya yang bisa deteksi kalau ternyata ada suatu energi yang kuat di bawah pohon rambutan besar yang ada di halaman depan rumahnya. Pas ditelusuri sama Pak D-nya Tante Ani, ternyata ada sebuah pusaka yang dikubur di bawah pohon itu. Bentuknya kayak keris kecil, tapi di bagian ujungnya kayak ada ukiran perempuan dengan baju tradisional dan wajah kera. Tante Ani langsung kaget lah pas lihat itu. "Loh, ini kan waktu itu yang aku lihat di dapur," katanya gitu. Terus katanya Pak D, "Kamu harus jaga benda ini supaya pemiliknya nggak ganggu kamu. Bersihkan dan mandikan kerisnya biar kamu nggak celaka." Tapi Tante Ani yang nggak mau percaya begituan dan takut syirik, dia cuma nganggep barang itu kayak benda biasa. Tante Ani bilang, "Alah, ngapain? Harusnya mah dia yang bayar ke aku dong. Wong ini juga rumahku, tanahku. Lagian kalau aku ngelakuin itu semua, sama aja aku syirik namanya. Oga ah." Setelah itu karena Pak D-nya Tante Ani juga gak mau kena imbas apa-apa kalau bawa barang itu, akhirnya Pak D Tante Ani nyuruh Tante Ani simpen aja barangnya. Dan disimpanlah sama Tante Ani kayak barang biasa. Disimpan di meja rias yang ada di kamarnya. Dibungkus dengan kain putih. Barang itu bener-bener digeletakin gitu aja. Singkat cerita, entah gimana ceritanya, kakaknya Tante Ani ini bisa tahu kalau Tante Ani ini punya barang pusaka itu. Kita sebut aja namanya Om Beni. Hari itu Om Beni datang ke rumahnya Tante Ani. Dia mau ambil keris pusakanya. Dia bilang gini, "Kalau kamu gak mau ngurusin barang ini, ya udahlah buat aku aja. Toh kamu juga gak butuh kan?" Dengan kalimat itu Om Beni langsung ambil barang pusakanya. Padahal Tante Ani juga belum bilang boleh atau enggak saat itu. Tapi berhubung Tante Ani juga gak mau terlalu peduli dan gak mau mikir-mikirin amat, akhirnya dibiarin aja deh tuh. Sampai bertahun-tahun berlalu. Tante Ani udah jarang bertukar kabar sama kakaknya ini. Kabar terakhir yang Tante Ani dengar, kalau kakaknya sekarang ini udah jadi kaya coy. Mobilnya banyak, rumahnya direnovasi, tapi gak jelas usahanya gimana. Sampai tiba-tiba ada seorang anak yang datang ke rumahnya dan nyerahin sebuah bungkusan kecil. Ternyata Tante Ani kenal sama anak itu sebagai anak Om Beni. Padahal dulu anaknya Om Beni kelihatan sangat sehat dan normal loh. Tapi yang muncul di hadapannya sekarang udah kelihatan beda banget. Badan anaknya sekarang lebih kurus, kulitnya juga pucat, cekungan di matanya lebih kelihatan. Nah dari anaknya ini juga lah Tante Ani jadi tahu kabarnya Om Beni. Kalau ternyata selama beberapa tahun belakangan Om Beni lagi sering sakit-sakitan. Sekarang kondisinya udah gak bangun dari kasur. Kata anaknya ini Om Beni bener-bener kayak orang setengah sadar. Semua harta yang mereka punya udah hampir habis semuanya buat berobat Om Beni dan keluarga yang lain. Anaknya juga ternyata lagi sakit. Belum lagi istrinya juga sama-sama sakit. Bedanya dari semua orang yang sakit di rumah itu, yang paling parah cuman Om Beni. Bahkan Om Beni diajak ngobrol juga udah gak nyambung. Semua kebutuhan hari-harinya harus diurus sama istrinya. Singkat cerita, setelah penyerahan itu, barang pusaka itu akhirnya disimpan lagi sama Tante Ani. Tapi Tante Ani masih sama kayak dulu, cuma menganggap barang itu kayak barang biasa dan cuma dia geletakin di meja riasnya. Berhari-hari berlalu,
Sampai suatu malam, waktu Tante Ani lagi siap-siap mau tidur, dia dengar suara berisik gitu dari luar kamarnya. Kayak ada suara meja yang diguncangin keras gitu loh. Pas Tante Ani ngecek ke kamarnya, ternyata meja riasnya tuh lagi getar-getar kencang. Di atasnya benda pusaka yang waktu itu Tante Ani geletakin di meja rias itu. Yang tadinya ketutup kain, sekarang kainnya udah kebuka. Dan kerisnya itu lagi getar kenceng juga di atas meja. Tante Ani coba samperin deh tuh barang. Dan dia ambil barangnya. Terus dia bilang, "Jangan ganggu aku. Kamu itu tinggal di tanah aku. Jangan ganggu. Atau kamu pergi aja dari sini. Aku juga gak butuh kamu. Gak usahlah ganggu-ganggu." Lucunya setelah itu si keris itu udah gak pernah berulah lagi. Penampakan-penampakan yang biasa suka gangguin Tante Ani juga udah mulai gak ada lagi. Walaupun sebenarnya Tante Ani juga tahu kalau mereka masih di sana. Mereka masih tinggal berdampingan. Tapi selama nggak diganggu, Tante Ani juga nggak masalah. Malah katanya biar jadi temen di rumah itu. Dan nggak ngerasa sendirian banget. Bejir kata gue teh. Dari cerita ini gue belajar kalau emang nggak seharusnya kita takut sama mereka. Karena emang dari awal penciptaan juga kita sebenarnya lebih tinggi kan derajatnya dari mereka. Dan juga selama nggak saling ganggu, mereka juga pasti nggak akan ganggu. Jadi emang mestinya saling menghargai satu sama lain aja, biar bisa hidup berdampingan. Karena perkara gaib kayak gini emang percaya nggak percaya. Mungkin untuk sebagian orang rasanya kayak nggak masuk akal. Tapi sebagian lain yang udah pernah ngalamin sendiri, rasanya emang jelas kalau kita nggak tinggal sesama manusia doang. Tapi kerennya Tante Ani selalu berpegang teguh sama kepercayaannya. Dan berani buat lawan si penghuni gaib itu dengan yakin. Dah lah, segitu dulu aja cerita dari gue ya. Semoga hari kalian selalu baik ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye!